Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai obat vasodilator yaitu ARNI atau angiotensin receptor neprilysin inhibitor. Obat ARNI ini termasuk ke dalam obat kategori mix vasodilator di mana dia memiliki efek vasodilatasi pada vena dan pada arteri, seperti halnya ACE dan ARB. Kemudian ARNI sendiri merupakan kombinasi dari dua obat, atau lebih tepatnya dia mentarget dua mekanisme, yaitu menghambat angiotensin reseptor dan menghambat neprilysin, sehingga sediaan obatnya sendiri adalah sediaan obat kombinasi, di mana isinya adalah sacubitril dan valsartan. Dan seperti halnya beberapa obat, uniknya dia memiliki dosis yang berbeda dalam satu tablet. Biasanya obat ini dipakai mulai dari dosis yang rendah sampai ditingkatkan ke dalam target optimal secara perlahan sesuai pertimbangan dari dokter. Kemudian, sebelum kita mendalami mengenai mekanisme dari ARNI sendiri yang sebenarnya cukup sederhana, alangkah baiknya kita mengetahui mengapa obat ini muncul. Nah, semua obat itu muncul karena adanya patofisiologi, dan patofisiologi itu adalah penyimpangan daripada fisiologi. Sehingga ada dua hal yang mungkin perlu kita review dalam pembahasan hari ini, yaitu mengenai peptida vasoaktif. Peptida vasoaktif sendiri ada banyak jenisnya. Salah satunya yang kemarin kita sempat singgung adalah bradikinin, waktu kita membahas obat ACE inhibitor, di mana ACE inhibitor kemarin ketika kita menggunakannya, salah satu efeknya adalah dia menghambat degradasi daripada bradikinin. Hingga walaupun dia memiliki efek baik sebagai vasodilator, salah satu efek sampingnya adalah membuat pasien batuk kering atau batuk seperti batuk alergi. Selain bradikinin, terdapat juga vasoactive peptide lain yang mungkin sering kita dengar, yaitu natriuretic peptide. Nah, natriuretic peptide ini memiliki beberapa klasifikasi atau banyak jenisnya. Ada ANP, BNP, dan CNP. ANP atau ANP adalah singkatan dari atrial natriuretic peptide yang dihasilkan oleh atrium. Kemudian BNP adalah brain natriuretic peptide yang dihasilkan oleh otak babi waktu dulu pertama kali ditemukan pada saat penelitian. Kemudian sering berjalan waktu ternyata BNP ini banyak disekresikan oleh ventrikel jantung. Dan yang terakhir adalah CNP atau C-type natriuretic peptide yang disekresikan oleh korteks. Namun, seiring berjalannya perkembangan keilmuan, ternyata dia juga banyak dihasilkan oleh endotel. Nah, BNP ini adalah salah satu marker yang sering kita gunakan juga untuk mendiagnosis gagal jantung, terutama NT-proBNP-nya. NT-proBNP-nya ini adalah singkatan dari N-terminal pro-B-type natriuretic peptide yang merupakan komposisi dari BNP. Yang namanya komposisi, dia belum memiliki efek tertentu di dalam tubuh kita, atau dia inaktif. Ketika dia itu inaktif, otomatis tidak memicu efek fisiologis berbeda dengan ANP, BNP, dan CNP. Nah, seperti halnya BNP, NT-proBNP ini disekresikan saat otot jantung itu meregang karena beban atau preload jantung yang meningkat, contohnya pada kasus heart failure atau gagal jantung. Sebenarnya efek dari natriuretic peptide ini dapat kita sintesis dari istilah namanya. Contohnya kata depannya atrial brain C-type itu adalah asalnya dari mana. Kemudian natriuretic, kalau kita pecah adalah natrium dan uresis. Dia fungsinya mengeluarkan natrium lewat urin. Dan sedangkan peptida dapat kita ingat-ingat kembali waktu dulu kita kuliah di preklinik, asam amino yang banyak dia akan menyusun peptida. Peptida yang banyak menyusun polipeptida, dan polipeptida yang banyak akan membentuk protein. Jadi peptida ini bukan protein, akan tetapi kumpulan dari asam amino dan dapat membentuk sebuah hormon yang sudah memberikan efek fisiologis. Nah, apa aja fungsi dari natriuretic peptide sendiri?
Dia adalah hormon natural disekresi oleh jantung yang manfaatnya banyak. Yang pertama, dia mengurangi aktivasi neurohormonal. Yang kedua, dia mengurangi vasokonstriksi. Makanya dia sifatnya masuk kategori vasodilator. Kemudian dia juga membuang sodium atau natrium lewat urin sehingga mengurangi retensi sodium. Dan yang terakhir dia bermanfaat untuk mencegah remodeling ventricle yang buruk. Setelah mengetahui fisiologi dari peptida fase aktif, kita bisa membahas mekanisme ARNI di mana dia adalah kombinasi dari dua obat yaitu valsartan yang merupakan ARB atau penghambat angiotensin reseptor 1 dan sakubitril yang menghambat neprilysin, sebuah enzim yang mendegradasi peptida fase aktif tadi yaitu ANP, BNP, dan lain-lain. Di mana ketika mereka didegradasi, otomatis menjadi metabolit inaktif yang tidak lagi memiliki efek beneficial atau efek yang bermanfaat untuk jantung. Nah, penggunaannya sendiri, ARNI ini direkomendasikan oleh ESC dan AHA pada kasus gagal jantung dengan penurunan fraksi ejeksi, di mana ARNI mendapatkan rekomendasi kelas 1 atau sangat direkomendasikan diberikan untuk pasien dengan gagal jantung dengan penurunan ejeksi fraksi. Karena dari penelitian dia diketahui secara signifikan menurunkan mortalitas pada HFrEF. Nah, pemberiannya dia diberikan pada saat gagal jantung tidak sedang dalam kondisi dekompensasi dan pasien dapat mentoleransi ACE atau ARB sehingga ARNI ini dapat menggantikan ACE atau ARB yang dikonsumsi oleh pasien. Dan yang perlu diperhatikan sebelum memberikan ARNI, ACE harus dihentikan selama minimal 36 jam. Kemudian karena NT-proBNP ini kita pakai untuk marker gagal jantung, yang perlu diperhatikan saat pasien mendapatkan sakubitril valsartan atau ARNI, BNP akan tetap naik seiring dengan gagal jantungnya membaik. Akan tetapi NT-proBNP yang merupakan komposisi dari BNP akan turun seiring membaiknya gagal jantung. Kemudian farmakokinetik dan toksisitas yang perlu diperhatikan adalah hipotensi, peningkatan kalium atau hiperkalemi, dan penurunan fungsi ginjal. Terutama pada pasien yang sudah mendapatkan pengobatan ACE inhibitor, ARB, dan spironolakton, sehingga ARNI ini tidak boleh diberikan bersamaan. Itu saja yang perlu kita perhatikan atau perlu kita bahas mengenai ARNI. Saya kira tidak terlalu panjang dibandingkan pembahasan obat yang sebelumnya. Apabila teman-teman ada masukan, saran, komentar, kritik, dan saran, silakan tulis di kolom komentar. Share video ini untuk teman sejawat yang lainnya. Terima kasih. Bye-bye.